Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sehingga kita beroleh jalan kepada Bapa. Dari Efesus 2 ayatnya 14 sampai 19. Karena itu marilah kita menghadap Dia dengan syukur dan sukacita dengan menyanyikan PKJ 4 bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita sucikan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini diberi tema Sahabat Melampaui Sekat, yang mengajak kita untuk menghayati kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia bebas bergerak, Ia bebas bertindak. Kuasa kasih Allah nyata dalam karya Yesus Kristus yang bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tetapi juga menjadikan kita sahabat-sahabatnya.
sebagaimana para rasul yang menjadikan sesama yang telah dicurahi Roh Kudus untuk menjadi bagian dalam karya penyelamatan Kristus melalui baptisan. Demikianlah kesaksian kisah para rasul, pasal 10 ayat 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Marilah kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 98. Kita nyanyikan secara bersahutan.
keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Pengakuan dosa. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dan ayat ke-6 sampai ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Agar dapat mengalahkan dunia, iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan, yaitu sikap ketaatan kepada Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah. Orang percaya mengalahkan kuasa dunia. Dunia yang telah dikuasai dosa mempunyai kekuatan untuk memikat dan menawan manusia di bawah kuasanya. Hanya ada dua pilihan bagi manusia: tunduk kepada Allah, Roh Kudus, atau tunduk kepada dunia, roh antikristus. Orang-orang yang memutuskan untuk taat kepada Allah tidak bisa ditundukkan oleh dunia, melainkan mereka telah mengalahkan dunia. Waktu hening sejenak, kami persilahkan. Cukup. Marilah menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku bila kita, bila hati kawanku. tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah. Pikiran dan tuturku bercela, kemurahannya
Allah menyatakan belas kasih dan pengampunan. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkenan memperdamaikan kita dengan diri-Nya. Marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan Allah di dalam kehidupan kita melalui nyanyian kesanggupan, nyanyian Kidung Baru nomor 17, bait 1 dan 2, Agunglah kasih Allahku. Bait kedua dinyanyikan dengan berdiri. Tergapailah karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Marilah dunia berhenti dan tahta dunia pun lebu, meskipun orang yang keji telah menjauh dan tak kabur, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh agung dan mulia kasih Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam hidup kita, umat-Nya. Bahwasanya melalui pengorbanan, melalui penderitaan, bahkan kematian-Nya, kami orang-orang yang berdosa ini beroleh anugerah pengampunan Allah, ditebus dari dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai orang yang sudah Engkau selamatkan,
Tolonglah kami untuk dapat mewujudkan keselamatan itu dalam hidup kami masing-masing. Senantiasa menjadi umat dan ciptaan yang baru di dalam Tuhan, di mana kami boleh senantiasa menyatakan cinta dan kasih sebagaimana yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berterima kasih. Dan di tengah ucapan syukur kami ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang belum bisa hadir beribadah. Mereka yang sakit seperti Mbah Sami, Ibu Pariem Karyokardi, dan saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, dan Tuhan sembuhkan. Bahwasanya melalui bilur-bilur-Mu Tuhan kami menjadi sembuh, ya dan amin. Dan biarlah Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, di mana kami boleh beroleh kesehatan yang sempurna, berkuasa mewujudkan mukjizat-Mu atas hidup kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita ataupun sedih karena ada kerabatnya yang meninggal, yang Tuhan panggil. Tuhan pun juga menghibur, menguatkan, dan memberikan pengharapan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah sebagai sebuah keluarga, kami senantiasa dimampukan untuk dapat mewujudkan hidup di dalam cinta dan kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Meskipun kami berbeda-beda, berbeda status, berbeda pangkat, bahkan berbeda keyakinan, Tuhan terus menyatukan kami sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan dan saling mengasihi. Berkati rumah tangga kami, beri kecukupan, damai, dan ketentraman. Demikian juga dengan pekerjaan kami. Tuhan berkati, menjadi sarana Tuhan memelihara hidup kami. Demikian pula dengan anak-anak kami yang sedang bersekolah, Tuhan beri kepandaian, Tuhan berikan semangat untuk dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Mereka yang sudah selesai sekolah dan ingin beroleh pekerjaan, Tuhan pun memberi. Demikian pula yang menyiapkan diri memasuki kehidupan berkeluarga di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, Tuhan pun juga berkenan memberkati, supaya melalui semua kehidupan keluarga kami, gereja-Mu semakin dapat bertumbuh, semakin dapat berkembang, dan semakin dapat berbuah. Kami pun juga berdoa bagi pelayanan gereja Tuhan di Pepandan Kropa ini. Biarlah Tuhan memberkati perancangan pelayanan yang boleh dilakukan, diwujudkan oleh majelis gereja bersama segenap jemaat. Tuhan memberkati sebagai sarana kami untuk dapat mewujudkan panggilan hidup bergereja, yakni memelihara iman dan bersaksi. Kami pun menyerahkan
kehidupan berbangsa dan bernegara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, berilah damai-Mu dan sentosa-Mu atas bangsa kami, supaya dengan demikian, ya Tuhan, kami dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang rukun, penuh cinta, penuh damai, satu dengan yang lain, bangsa yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Jauhkanlah dari bangsa kami segala sesuatu yang jahat. Kami pun menyiapkan hati kami untuk masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Tuhan pun memberkati. Dosa dan kesalahan kami Tuhan ampuni. Dalam Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini Bapak Ibu berkesempatan untuk mengikuti sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan saat ini dalam rangka Pentakosta 2024, di mana perayaannya kita selenggarakan pada tanggal 19 Mei yang akan datang. Jadi 2 minggu lagi. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada para murid dengan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga cawannya setelah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sakramen perjamuan kudus ini menggunakan anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan, menegaskan bahwa sumber keselamatan kita tidak lain tidak bukan adalah pengampunan dosa dari Kristus Yesus yang telah berkenan mati bagi umat. Melalui sakramen perjamuan kudus ini, makan roti yang sama, minum anggur yang sama, menegaskan bahwa kita semua yang telah disatukan dalam karya penyelamatannya adalah satu keluarga Tuhan, satu tubuh Kristus. Dan dengan sakramen perjamuan kudus ini memberikan jaminan kepada kita semua adanya sakramen perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan keselamatan. Dan dengan sakramen perjamuan kudus ini berarti kita turut mewartakan penderitaan dan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya di dalam hati kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah aku menyadari bahwa aku ini orang berdosa? Dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mungkin aku bisa melepaskan diri dari kondisi dosa tersebut. Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat
dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasan dosaku, bahwa keselamatanku hanyalah ada di dalam Kristus Yesus yang telah berkenan menderita sengsara, disalibkan dan mati, serta bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan yang sejati. Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Senantiasa hidup dalam cinta dan kasih, taat kepada perintahnya. Dan yang terakhir, apakah aku memiliki tekad hidup penuh syukur oleh karena karya penyelamatan Tuhan Yesus di dalam hidupku? Bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam keberuntungan ataupun kemalangan. Sebab sesungguhnya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari Bapak Ibu, kita menghayati pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, sambil mengingat bahwa sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, tetapi yang sekaligus mau bertobat, menyesali diri, dan mohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Saat teduh bagi kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, supaya dengan demikian kami senantiasa diyakinkan akan adanya sakramen perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan keselamatan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ambillah roti ini menjadi nyanyian kita bersama. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah darah tubuhku. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu di
mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Roti yang sudah diiris-iris ini dan anggur yang ada dalam cawan ini maupun yang ada dalam seloki ini, demikian juga dengan teh yang ada dalam seloki ini, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menyelamatkan manusia. Marilah sebelum kita bersama-sama mengambil roti dan memakannya, mengambil anggur ataupun teh dan meminumnya, kita hening sejenak, mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan, sama seperti roti dan anggur, demikian juga teh yang bisa menyegarkan tubuh kita. Waktu hening dipersilahkan. Cukup. Roti yang sudah diiris-iris yang juga dicuil-cuil ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah, terimalah, terimalah. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Kita
anggur yang dituan dari cawan ini, dan anggur yang sudah disiapkan dalam sloki ini, demikian juga teh ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Terimalah. Terimalah. Terimalah, terimalah, terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan, sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkanlah
daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku ingin senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, bila saat ini kita masih bisa hidup dan menikmati segala berkat, itu adalah karunia Tuhan. Karena itu, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui hatur persembahan dengan didasari nasihat ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasalnya yang 9 ayatnya yang ke-12. Berdasarkannya kantong persembahan bersama-sama kita menyanyikan PKJ 146 bait pertama, bawa persembahanmu. Bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, karena kasih-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat selamat dan berkumpul di tempat ini dengan sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami juga sudah menerima berkat-Mu ya Tuhan, berupa kesehatan yang sudah kami rasakan, berkat rezeki yang telah Engkau berikan kecukupan pada keluarga kami, dan juga kami sudah menerima perjamuan kudus ya Tuhan sebagai penguat iman kami. Semua kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur sebagian rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, kami kembalikan kepada Engkau sebagai ucapan kami ya Bapa. Biarpun hanya sebagian dari pemberian-Mu, kami berucap syukur dengan penuh sukacita, berupa persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan-persembahan ini menjadi persembahan dan pembangunan dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikannya. Engkau cukupkan dalam kebutuhannya. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat Bapak Agung Jatmiko yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berkati, berikan hikmat, sehingga apa yang ia sampaikan semuanya daripada-Mu. Kami menyerahkan ibadah di siang hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17 dengan judul perintah supaya saling mengasihi. Mari Bapak Ibu kita memperhatikan firman Tuhan dengan membacanya bersahutan. Demikian sabda Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Ibu bapak kepareng ngaturaken sugeng siang, salam Bapak Ibu. Tema pangibadah lan khotbah inggih menika pasederekan ingkang ngelangkungi wates atau sahabat melampaui sekat. Sahabat melampaui sekat. Bapak Ibu, menawi dipun dangu punapa panjenengan kagungan kanca kenthel utawi menawi are sak menika mastani menika besti. Bestine kae bestine. Besti, kanca kenthel, kanca cedhak. Sahabat karib. Wonten Bapak Ibu. Sinten to kanca kenthel menika? Nggih paling boten menika tiyang ingkang asring kita menapa menika kita sambati. Asring ugi nelakaken menapa menika kabar nalikanipun kita kamomotan piyambakipun menika saged dados pangenteng-enteng. Nalikanipun kita menika raos bingah kelangkung-langkung piyambakipun ngemutaken aja nganti lali. Lan sak piturutipun kanca kenthel menika tiyang ingkang ing pundi piyambakipun ing celak kita ngraosaken ayem, kita ngraosaken tentrem. Menika saged kemawon lare, menika saged kemawon semah utawi garwa, menika saged kemawon kewan. Kewan saged mboten dados kanca kenthel? Saged Bapak Ibu. Saged. Awit kula riyen nate ngraosaken wonten ing asrama Duta Wacana menika wonten ingon-ingon segawon. Nalikanipun kula ngraosaken awratipun kuliah wonten teologi. Segawon menika mboten nate nyinggir. Mesti setya tuhu dekem wonten ing kamar. Kaya-kaya ngerti ngrungokke curhate bose ngoten.
Napa malih nalikanipun kanca-kanca teologi menika sami sibuk piyambak-piyambak kaya-kaya ora ana sing gatekke awake dhewe. Lah kuwi mau jenenge pempo. Nah, Bapak Ibu menika ingkang dipun wastani kanca kenthel. Nah, wonten ing mriki tentu kita boten saged nelakaken patrap minangka kanca kenthel nalikanipun kita menika nggadahi prasyarat. Kanca kenthel kuwi ya kudune sing sugih. Kudune sing setia. Kudune sing entengan, kudune sing lucu. Kudune sing ora ngrepoti. Lan sak piturutipun Bapak Ibu nggih. Nggih boten saged nama jenenge wong ki ya mesti ya ana sing ngrepoti ning ana sing lucu. Ana sing menapa menika paring pitedah ning ya ana sing sok ngeki pangarep-arep. Lan sabeturutipun. Nah, wonten ing mriki kita sami kepareng dipun berek supados anggen kita nilakaken kekancan menika mboten wonten watesipun. Nek dibatasi, kancaku ki pasamuan keropak wae, berarti kuwi wis ana batese. Kancaku ki wong bulu wae. Sak jawine wong bulu wis ora iso kekancan. Nah, wonten ing pangandikanipun Gusti ing lelampahanipun para rasul kala wau, para sekabat menika merangguli yen nyatanipun sih rahmatipun Roh Suci menika nedhaki sedaya tiyang tanpa wonten watesipun, sedaya bangsa tanpa kecuali. Mila wonten ing ngriku patrat minangka sedulur menika utawi kanca menika mboten namung tunggal bangsa utawi tunggal agama, mboten. Nanging tunggal sedya, tunggal pandamel. Punapa to Bapak Ibu? Tresna tinresnan. Menika ingkang dipun jlentrehaken badhe wonten ing Injil Yohanes bab gangsal 11 kala wau, punapa dene wonten ing angger-anggering katresnan setunggal Yohanes utawi Yohanes bab gangsal ayat setunggal ngantos 6 kala wau. Nah, wonten ing mriki kita saged ngraosaken jebul Gusti Allah kuwi katresnane omber. Ora ana watese. Kabeh wong apa wae, sapa wae tetep dipun tresnani Gusti sauger ing gesangipun sami kepareng mbabaraken katresnan. Contoh Bapak Ibu, nembe kemawon kelampahan. Sawetawis wekdal bangsa Indonesia menika dipun sigeg dados kalih antarane sing pro 02 karo pro 01 03. Nah, biasane kuwi 02 dadi mungsuhe wong akeh. Ning yo dibelani sangsaya akeh wong. Mula nalikanipun dipun umumaken
sapa sing kepilih dadi presiden lan wakil presiden ora trima nganake gugatan ana ing Mahkamah Konstitusi. Wis ditindakno, usana ora ditampa. Tegese KPU Komisi Pemilihan Umum tetep memutuskan bilih ingkang dados capres cawapres menika Pak Prabowo lan Pak Gibran. Sinaosa mekaten dereng rampung, nyatane tasih wonten gugatan wonten ing Pengadilan Tinggi PT UN. Dadi sing durung nrimake bab pilihan pilpres kuwi nganti sak seprene isih ana. Nah, Sulawesi, apa melih kathah niku Bapak Ibu kula mboten saged nintingi setunggal-setunggalipun. Ning dilalah Bapak Ibu menika kok wekdalipun meh cedhak karo Ramadan. Nggih ta? Bar kuwi Idul Fitri. Menawi wonten ing TikTok menika dipisahkan oleh pilpres, disatukan oleh takjil. Gitu Bapak Ibu. Wah, takjil niku gayeng lha piye mosok awake dhewe sing wong Kristen kuwi ya melu golek takjil ngono. Wah, menika rame. Malah jebul iki toleransine gede ya Indonesia. Menika Bapak Ibu, kados pundi kita menika sami kepareng nelakaken bilih agama kuwi ora dadi piranti batesi setunggalan sanesipun. Lan sak mangke bangsa Indonesia langkung nyatunggal malih nalika kepareng dukung tim sepak bola U23 wonten ing Qatar. Ngeri Bapak Ibu. Kabeh dadi siji. Mbondongake karben bangsa Indonesia iku iso menang neng Piala Asia. Monggo menawi kita ningali kuwi jane mau uji coba tok durung nate melu. Rankinge wae 136. Indonesia niku. Lah kok iso mlebu semifinal niku rak nggih peng-pengan to. Lah wonten ing ngriku kita saged dipun tunggilaken. Sanajan akhirnya kalah Bapak Ibu. Ning kan tetep bersatu to kita. Nah menika mosok bal-balan ngalahke gereja iso menyatukan bangsa. Lah gereja piye? Yen bal-balan wae iso. Gereja sak mestine ya kudu iso. Padha dene Sang Roh Suci ingkang makarya ing sedaya bangsa tanpa wates, siapa saja. Orang mawang githok kae wong dosa, kae wong keserakat, tak dohane mboten. Nah wonten ing mriki kita saged mangertos bilih Gusti Yesus Kristus ingkang sampun kepareng dados mitra sejati, sahabat terdekat, sampun kepareng paring tulodo. Kados pundi anggenipun kepareng nglabuhi mitra-mitrane, yaiku kanthi bilaeni sari rane. Nggih menika ugi ingkang samestinipun dados pamberek utawi dorongan. Anggen kita ugi kepareng mempersembahkan hidup bagi sesama. Sesama menika sinten ya sapa wae Bapak Ibu. Menawi kita pinanggih wonten ing peken, wonten ing radosan, teng Sabin, sedaya menika mitra tumraping kita. Mila nalikanipun kita mbangun katresnan tumrap sedaya tiyang datan mawang sinten menika agamanipun menapa wonten ing mriki Roh Suci sampun makarya wonten ing gesang kita.
Perkawis piyambakipun menika pitados kalian Gusti Yesus napa mboten niku perkawis kentun Bapak Ibu. Wosipun katresnanipun sageta kebabar. Menika pigatos. Mila pangandikanipun Gusti, kasihilah seorang akan yang lain. Mbuh kae kuwi beda agama karo aku, mbuh kae kuwi biyen tau serik karo aku, sak piturutipun boten wonten watesipun. Nah, menawi kita sampun kepareng ngraosaken perangan menika Bapak Ibu, yen wong akeh mlebu gereja kaya biyen kae ya cah sekolah SD kono kae do mlebu gereja sinau ning gereja. Lho ki cah kudungan-kudungan do ning gereja. Rasane kuwi ayem banget, tentrem banget. Jebul gereja ki ora duweke wong Kristen tok ya, duweke wong kabeh. Sapa wae iso mlebu gereja. Mekaten ugi Gusti Yesus duweke sapa? Ya duweke wong kabeh. Gak iso to Gusti Yesus duweke wong krupak. Ora iso. Sedaya tiyang ingkang kepareng nelakaken gesang ing katresnan menika kelebet mitra utawi sederek ingkang sejatos. Kidungane Jabur kala wau mratelakaken kados pundi kita sakmangke kepareng ngidungaken kidung kang anyar. Kidung ingkang sami kepareng ngaturaken pisungsung utawi panuwun syukur bilih saestunipun Gusti Allah menika nresnani umatipun datan mawang bangsa, datan mawang golongan, datan mawang jenis kelamin, sugih apa ora, pinter apa ora, boten. Ning sinten ingkang kepareng mujudaken katresnan wonten ing gesangipun sawetahipun. Mugi Gusti mitulungi lan berkahi kita anggenipun dados kadang utawi mitra sejatos tumrap sinten kemawon ingkang wonten ing sakiwa tengen kita. Gusti berkahi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berkomitmen untuk menjadi sahabat bagi siapapun yang ada di dekat kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 369A bait 1. Ya Yesusku berjanji. Bapak Ibu dimohon berdiri. Pemimpin
Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kidung Jemaat 369A bait 2, Ya Yesusku berjanji, menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.